Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah Intermediate Grammar, yaitu noun clauses. Noun clauses di sini saya lambangkan dengan NCL. Noun clauses yaitu clause noun clauses yaitu clause yang berfungsi sebagai noun. Saya ulangi, noun clauses yaitu clause yang berfungsi sebagai noun atau berubah fungsinya menjadi noun. Seperti yang kita ketahui bahwa noun itu bisa sebagai subjek, bisa objek, bisa subjek complement, bisa juga sebagai object of preposition. Jadi noun di dalam kalimat itu bisa sebagai subjek, bisa objek, bisa subjek complement, dan bisa sebagai object of preposition. Begitu pula noun clause. Noun clause itu juga nanti bisa sebagai subjek, objek, subjek complement, object of preposition. Apa itu clause? Clause itu minimal ada subjek ditambah dengan verb atau to be, itu clause. Bagaimana membuat noun clause? Bagaimana membuat noun clause? Membuat noun clause itu nanti clause-nya ditambahkan konektor di depannya. Ada konektor baru diikuti clause. Jadi itu nanti menjadilah noun clause Clause-nya ditambah konektor di depannya. Apa saja? Misalnya what, when, if, that. Nah itu nanti baru diikuti clause, baru berubah menjadi noun clause. Setelah menjadi noun clause, maka bisa berposisi sebagai subjek, objek, subjek complement, atau object of preposition. Selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh noun clause yang berposisi sebagai subjek. Kita lihat contoh berikut ini. What Alicia said made her friend cry. What Alicia said itu subjek, made itu verb, her friend itu objek. What Alicia said itu subjeknya. Kita lihat di situ Alicia said itu sebenarnya apa itu? Alicia said itu clause. Sebenarnya clause itu nggak bisa berposisi sebagai subjek. Agar clause-nya itu bisa berposisi sebagai subjek, bagaimana caranya? Maka clause-nya itu ditambahlah konektor di depannya. Jadi what Alicia said itu clause-nya berubah menjadi noun clause. Setelah menjadi noun clause, clause-nya itu berubah fungsinya menjadi noun. Setelah berubah fungsinya menjadi noun, bisa menjadi subjek. Jadi subjeknya what Alicia said itu subjek, made itu verb, her friend itu objeknya. Inilah noun clause yang berposisi sebagai subjek. Selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh noun clause yang berposisi sebagai objek. Kita lihat contoh berikut ini. She didn't realize that the direction were wrong. She itu subjek, realize itu verb, that the direction were wrong itu objek. Kita lihat di situ, sebenarnya the direction were wrong itu clause. Kok tahu clause? Ada subjek, ada verbnya. The direction itu subjek, were itu verbnya. Agar bisa menjadi objek bagaimana? Karena setiap objek itu kan selalu noun, Setiap objek selalu noun. Agar clause-nya bisa menjadi objek bagaimana? Caranya ditambahlah konektor di sini, di depan clause-nya. Setelah ditambah konektor, berubah menjadi noun clause. Noun clause bisa berposisi sebagai objek. Selanjutnya yang nomor 2, he didn't know why the stove wasn't working.
He itu subjek, no itu verb, why the stuff wasn't working itu objek. Sedangkan the stuff itu subjek, wasn't itu verb. Ini clause ya. Sebenarnya clause nggak bisa sebagai objek ya. Agar bisa menjadi objek bagaimana? Ditambahlah konektor. Inilah namanya noun clause. Noun clause yang berposisi sebagai objek. Selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh noun clause yang berposisi sebagai komplement, subjek komplement. Setiap subjek komplement itu juga selalu noun ya. Subjek komplement itu biasanya itu noun. Terus bagaimana kalau ada clause itu berposisi sebagai subjek komplement? Maka clause-nya ada konektornya ya, harus ada konektornya. Charlie's problem ya, Charlie's problem ini subjek, was itu verbnya, that she didn't practice enough itu subjek komplement. Nah ya, subjek komplement. Sementara di sini she didn't practice itu clause, subjek komplementnya itu berupa clause. Sebenarnya clause itu nggak bisa sebagai subjek komplement. Agar bisa, bagaimana caranya? Ditambahlah konektor di sini. Sebelum clause-nya she didn't practice itu kan clause. Maka di depannya itu ada konektornya. Setelah ada konektornya, maka berubahlah menjadi noun clause. Setelah menjadi noun clause, bisa menjadi subjek komplement. Inilah namanya noun clause as subjek komplement. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh noun clause yang berposisi sebagai object of preposition. Seperti yang kita ketahui, setiap object of preposition ya itu selalu noun ya. Setelah object of preposition ya, object of preposition itu selalu noun. Kalau ada clause yang dia itu sebagai object of preposition, maka clause-nya nanti harus ada konektornya. Contoh ini yang nomor 2 ya. Josephine is not responsible for what Alex decided to do. Ya kan? For ini namanya preposition. Ya, for itu namanya preposition. Setelah preposition namanya itu object of preposition ya. Noun ya, diikuti noun. Preposition itu diikuti noun ya, diikuti noun. Preposition itu selalu diikuti noun. Yang mana ini nounnya itu namanya object of preposition ya. Jadi what Alex decided to do itu namanya object of preposition. Sementara Alex decided to do itu clause. Alex decided to do itu sebenarnya clause. Agar clause-nya itu bisa sebagai object of preposition, maka ditambahlah di sini pakai what konektor ya, sehingga berubahlah menjadi noun clause. Noun clause yang berposisi sebagai object of preposition. Kalau what-nya dihilangkan langsung for Alex decided to do ya nggak bisa, karena ini sebagai clause. Kalau clause nggak bisa sebagai object of preposition, jadi harus ada konektornya. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.